Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Cornelia Ratu Eriana Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang OSI layer. Pengertian OSI layer. OSI merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Open System Interconnection atau OSI model juga merupakan suatu referensi untuk memahami komunikasi data antara dua buah sistem yang saling terhubung. OSI merupakan kumpulan layer-layer yang saling berkaitan satu sama lainnya. Maksudnya adalah masing-masing layer sudah mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan saling mengisi satu sama lain. Jika salah satu dari layer tersebut tidak dipergunakan, berarti tidak akan terbentuk jaringan. Tujuan OSI layer adalah Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Model dibagi menjadi 7 layer dengan karakteristik dan fungsinya masing-masing. Tiap layer harus dapat berkomunikasi dengan layer di atasnya maupun di bawahnya secara langsung melalui protokol dan standar. Cara kerja OSI layer. Cara kerja pembentukan paket dimulai dari layer teratas model OSI. Application layer mengirim data ke presentation layer. Di presentation layer, data ditambahkan header dan atau Taylor kemudian dikirim ke layer di bawahnya. Pada layer di bawahnya pun demikian. Data ditambahkan header dan atau Taylor kemudian ke layer di bawahnya lagi. Terus demikian sampai ke physical layer. Di physical layer data dikirimkan melalui media transmisi ke host tujuan. Bagian layer-layer OSI. Pertama, application layer. Application layer pada OSI adalah pusat terjadinya suatu interaksi antar user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Contoh beberapa protokol yang ada di layer application pada OSI adalah HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Kedua, presentation. Lapisan presentation berfungsi untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Layer ini perlu memberi enkripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam layer application. Pada layer presentation dapat akan transpirasi dan otomatis melalui sistem beberapa protokol yang berada pada layer ini, TLS, SLS, dan lainnya. Layer session. Session memiliki fungsi untuk mengendalikan dialog maupun melakukan pengelolaan terhadap koneksi suatu komputer. Bahkan layer ini juga melakukan pemutusan koneksi internet pada suatu komputer. Contoh protokol yang berada di layer ini adalah NVS, RTP, SMB, dan lainnya. Yang keempat, transport layer. Layer transport adalah pusat dari model OSI. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing kendali aliran. Contoh protokol transport layer adalah TCP, ARP, SPX. Network layer. Tugas utama layer network adalah menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. IP Internet Protokol umumnya digunakan untuk tugas ini. Protokol lainnya seperti IPFS. Data link lebih cerdas dibanding dengan layer fisikal karena menyediakan transfer data yang lebih nyata sebagai penghubung antara media network dan layer protokol yang lebih high level. Layer data link bertanggung jawab pada paket akhir dari data binary yang berasal dari level yang lebih tinggi ke paket diskrit sebelum layer fisikal. Contoh link layer NIC, LAN, card switch. Ketujuh, physical layer. Ini adalah layer yang paling sederhana yang berkaitan dengan elektrikal dan optikal. Koneksi antar peralatan. Data binar dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan. Sebagai contoh kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card adalah berada pada layer ini. Contoh physical layer adalah hub, repeater, multiplex. Salah satu kelebihan OSI layer yaitu membagi tugas pada masing-masing layer. Dan salah satu kekurangannya, lapisan OSI bersifat teoritis dan tidak benar-benar melakukan fungsi yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.